memuaskan. Ternyata kehadiran kita di paroki itu betul-betul dibutuhkan. Saya Romo Blasius Harmin, Ketua Komisi Keluarga Kuskupan Ruteng. Hari ini Sabtu tanggal 6 November tahun 2021, saya berada di Rumah Kefikipan Borong dalam rangka kegiatan kursus konseling pastoral bagi utusan paroki dari seksi keluarga atau pendamping keluarga di paroki. Kursus ini diadakan dengan maksud supaya para pendamping keluarga atau seksi keluarga paroki punya pengetahuan dasar tentang prinsip-prinsip konseling sehingga mereka dapat membantu keluarga-keluarga yang bermasalah. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama dengan Komisi PSE Kuskupan Ruteng dan juga Komisi GPIC Keuskupan Ruteng. Adapun materi-materi yang dibawakan dalam kursus dasar konseling ini, pertama-tama saya sendiri sebagai Ketua Komisi Keluarga Kuskupan Ruteng memberikan materi tentang konseling pastoral. Apa yang mau disampaikan di dalam materi konseling pastoral ini ialah bahwa di dalam pendampingan keluarga-keluarga tersebut, ya, aspek pastoral itulah yang menjadi sasarannya. Setelah para peserta ini mendapat pengetahuan dasar tentang konseling, mereka dapat memakai ilmu psikologi konseling itu untuk membantu keluarga-keluarga yang bermasalah di dalam tugas pastoral mereka. Itu yang kita harapkan. Lalu, materi kedua dibawakan oleh Pak Sony. Materi itu berbicara tentang prinsip-prinsip dasar psikologi konseling. Itu sebenarnya materi utama yang dibawakan di dalam kegiatan pada hari ini. Setelah itu nanti ada sharing penanganan masalah yang disampaikan oleh Suster Gabriela RGS. Para suster gembala baik ini sudah lama menangani berbagai macam persoalan dan masalah keluarga, terutama wanita dan anak-anak yang rentan terhadap kekerasan di dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Karena itu mereka akan menyampaikan sharing pengalaman mereka di shelter Vetagerak di Labe Ruteng, bagaimana mereka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, tetapi juga mereka juga memberikan pelatihan-pelatihan sehingga setelah kembali dari shelter atau tempat perlindungan itu, mereka dapat meningkatkan kehidupan ekonomi mereka. Karena itu ada pelatihan pertanian organik, ada tenun-menenun, jahit-menjahit, sekarang ada juga bagaimana beternak babi, macam-macam hal yang mereka laksanakan di shelter Vetagerak itu sebagai kegiatan lanjutan dari penanganan masalah yang mereka hadapi. Lalu materi ketiga nanti dibawakan oleh Romo Martin Jenarut. Beliau adalah Ketua Komisi GPIC Kuskupan Ruteng yang akhir-akhir ini gencar berbicara tentang child protection atau perlindungan anak.
Banyak sekali yang dia sampaikan bagaimana kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak, ya. Dan memang anak-anak rentan terhadap kekerasan, baik yang dilakukan oleh sesama temannya maupun juga yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Baik Bapak Ibu, tadi kan kita sudah mengikuti kursus dasar konseling. Kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa praktekkan nanti di paroki, ya rencana kerja setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, ya, baik kursus dasar konseling maupun juga informasi dari Center Kota Gerak Suster Gabriela, atau juga nanti oleh Romo Martin. Kira-kira apa rencana ke depan yang Bapak bisa buat di paroki untuk melayani keluarga-keluarga? Terima kasih Romo, karena ini hanya kursus dasar saja, konseling. Tentu kami setelah kembali ini kami belajar lebih dalam, lalu membantu pastor paroki, dan kami bentuk tim konseling lebih banyak lagi supaya bisa membantu keluarga-keluarga yang bermasalah. Ya, masalahnya kan bervariasi di umat ini atau di masyarakat ini. Ya, memang ada lembaga lain yang kami tahu yang menangani ini, antara lain orang gangguan jiwa. Ya, tuh. Jadi kita mungkin tahu atau kita kenal, lalu kita sampaikan kepada instansi yang terkait atau yang paling dekat itu pastor paroki. Ya, itu kira-kira. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Setelah kembali. Setelah kembali ini Romo, ya mungkin kami sepakat ya dengan Bapak Goris untuk tindak lanjuti hasil dari kegiatan-kegiatan yang kami dapat hari ini. Saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Komisi Keluarga Keuskupan Ruteng yang menyelenggarakan kegiatan kursus ini. Kesan saya kursus ini sangat berguna, ya baik untuk saya sebagai pastor paroki dan juga bagi seksi pastoral keluarga dalam DPP di paroki. Dengan kursus konseling ini kami disegarkan kembali, dan bagi anggota DPP barangkali mendapat pengetahuan yang mendasar bagaimana teknik-teknik konseling yang baik, bagaimana bisa mendengarkan, lalu bisa memberikan jalan agar bisa berjalan bersama umat atau konseli yang mengalami persoalan dalam kehidupan mereka. Dengan cara ini pastoral keluarga membantu dan menolong bersama-sama yang mengalami persoalan agar mereka pun tidak merasa ditinggalkan, tetapi bersama umat yang lain, teristimewa para pelayan pastoral, mereka bisa bersama-sama menghadapi persoalan itu dan bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Selanjutnya, setelah mengikuti kursus ini, saya sebagai pastor paroki akan bersama DPP, teristimewa seksi pastoral keluarga dalam DPP, untuk bisa menindaklanjuti program ini dalam kegiatan pastoral kami dengan melibatkan semakin banyak, baik itu banyak orang dalam DPP, baik itu yang tertulis dalam struktur DPP, tetapi teristimewa orang tua, para fasilitator KPPK, dan juga pengurus-pengurus stasi, wilayah, KBG, dan orang-orang yang punya kepedulian terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan bersama. Dengan itu nanti kami bisa mengajak mereka untuk coba kalau memang bisa menyelesaikannya, bisa membicarakannya dalam tingkat paroki, puji Tuhan. Tetapi kalau tidak, bisa mengarahkan mereka, entah itu untuk bersama para suster gembala baik ataupun kepada GPIC Keuskupan Ruteng untuk
mencari solusi ataupun penyelesaian hukum kalau memang harus sampai ke sana dalam berbagai persoalan yang dihadapi. Baik, selamat sore Romo. Ya. Setelah menyaksikan kursus dasar konseling pastoral keluarga Katolik pada hari ini, kira-kira apa harapan dari Romo Tutup terhadap pastor paroki dan sisi keluarga atau pendamping keluarga di paroki Sekute Tambora? Baik, Romo Blas ya, saya rasa pertemuan ini sangat strategis ya, sangat strategis dan saya masih sakit sebenarnya, tapi saya mau tidak mau saya harus hadir karena ini pertemuan penting. Saya hadir untuk closing ceremony gitu, karena saya punya keprihatinan ya 2 hari terakhir ini dan kemarin saya hadir acara resepsi dan upacara ya penerimaan krisma untuk umat ya orang muda di Paroki Mano. Dan kemarin itu begitu saya masuk gereja, saya gugup karena melihat 1.500 anak ya, anak muda yang akan menerima komuni pertama, dan pikiran saya ya seluruhnya terarah kepada mereka gitu. Dan saya tidak bisa bayangkan ya anak muda begitu banyak, karena saya lihat fenomena terakhir ini ya, bukan terakhir, saya kira sudah cukup lama di Keuskupan Ruteng, orang muda itu sedikit sekali yang masuk gereja ya, anak SD, apalagi ya SMP, apalagi SMA, perguruan tinggi. Dan ini menurut saya ya fenomena yang sangat mencemaskan kita. Ini keadaan gereja, padahal gereja masa depan itu, gereja pembaharu itu anak muda sekarang ini. Karena itu kemarin ya waktu saya misa itu saya berpikir tentang mereka. Akhirnya saya berpikir ya ada 2 pendekatan bagaimana supaya anak ini kembali ke gereja. Karena dalam pikiran saya kalau mereka jauh dari gereja, otomatis mereka jauh dari Tuhan. Padahal hidup kita itu kan asalnya dan tujuannya Tuhan sendiri gitu. Dan kita boleh berbahagia, bisa berbahagia kalau kita bersatu dengan Tuhan. Jauh dari Tuhan itu berarti kita kolaps gitu. Kita ya dikuasai oleh hal-hal dunia. Karena itu ya saya kemarin minta pastor paroki juga saya bicara dalam resepsi. Ada 2 pendekatan yang saya pikir sangat strategis ya. Pendekatan untuk pendampingan orang muda, peningkatan iman orang muda. Pertama ya komisi kepemudaan dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan orang muda. Tetapi yang paling praktis walaupun tidak gampang juga adalah pendekatan keluarga. Keluarga mesti ya mendidik anaknya, ya mengajak anaknya untuk percaya kepada Tuhan ya. Saya kira itu sudah pikiran saya, Romo Blasius. Saya harap pelatihan kamu ini, kursus konseling keluarga ini terus ditingkatkan. Dan saya memang sangat berharap, sebelum Romo datang tadi, saya bahkan sejak tadi malam kami diskusi dengan teman-teman bahwa saya berharap banyak.